Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di antara cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Hasan dan Husain. Sampai cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terfitnah dengan Hasan dan Husain ini. Ya, wajar, karena seluruh putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disayangi Nabi semuanya wafat di waktu bayi. Qasim meninggal di waktu bayi. Kemudian juga Ibrahim meninggal di waktu bayi. Kemudian Abdullah atau At-Tayyib juga meninggal di waktu bayi. Sementara di zaman itu, artinya di zaman jahiliyah, anak laki-laki itu adalah kebanggaan, khususnya bagi orang-orang jahiliyah. Bahkan sampai bencinya mereka kepada anak perempuan. Terkadang di antara mereka ada yang sampai menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Apabila dihabarkan gembira kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, maka muka mereka memerah, marah, karena tidak suka dengan anak perempuan. Sehingga bagi mereka anak laki-laki itu sebuah kebanggaan besar. Sementara ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai anak laki-laki, mulai dari Qasim kemudian Abdullah sudah meninggal di waktu bayi. Bahkan ketika Ibrahim, putra daripada Maria Qibtiyah, budak beliau, ketika itu usianya 2 tahun lebih. Anak usia 2 tahun lebih itu kan lucu-lucunya, ikhwan. Karena anak 2 tahun lebih itu sudah mulai bicara, memanggil-manggil ayahnya, kemudian belajar berbicara. Terkadang orang tua secapek apapun pekerjaan di luar rumah, kemudian pulang dan melihat anaknya yang lucu-lucunya, terkadang hilang capeknya. Ma'asyiral muslimin, sehingga wajar kalau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cucu namanya Hasan dan Husain, kecintaan Rasul itu luar biasa. Dan itu bisa kita saksikan pada hari ini, di mana kakek ataupun nenek itu lebih sayang kepada cucunya dibandingkan orang tuanya. Walaupun terkadang kakek nenek ini sayangnya menyesatkan biasanya, memanjakan bukan mendidik, kebanyakan. Itulah yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kakek sangat cinta dengan Hasan dan Husain karena beliau tidak punya anak laki-laki. Sehingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, tiba-tiba Hasan dan Husain itu lari ke sana kemari, anak kecil. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, kemudian menangkap Hasan dan Husain, meletakkan satunya di kanannya dan satunya di kirinya, kemudian berjalan lagi dan naik ke atas mimbar sambil menggendong Hasan dan Husain dan sambil memeluk dan menciumnya. Sehingga Nabi SAW melanjutkan khutbahnya dan mengatakan, Sadaqallahul azim, sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak keturunan kalian terkadang menjadi fitnah, termasuk aku, karena sayangnya kepada Hasan dan Husain. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan kepada Hasan dan Husain di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain kelak akan menjadi pemimpin anak-anak muda di surga. Maka Nabi SAW pernah meramalkan, tentu berdasarkan wahyu, mengatakan kepada Hasan, sesungguhnya di antara cucuku ini, kemudian disyaratkan kepada Hasan, kelak akan mendamaikan dua pasukan yang besar yang akan saling membunuh di antara mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena Hasan dan Husain adalah tumbuh dari keluarga Nabi, tentu dia tumbuh menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ahli ibadah. Dikenal tentang ibadahnya, dikenal tentang wara' dan zuhudnya, bahkan keberanian dalam jihad. Itulah didikan Nabi SAW selaku kakeknya. Ketika khilafah kemudian dipegang oleh ayahandanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan pengepungan orang-orang ini di rumah Utsman, Hasan dan Husain datang membawa pedang dan melindungi Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan kemudian menyuruh keduanya untuk pergi, karena ini urusan dia dengan mereka. Hasan dan Husain pun dengan menangis terpaksa meninggalkan Utsman. Akhirnya Utsman terbunuh madluman, dizalim, dibunuh secara sadis. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal, memang tidak ada yang layak menjadi seorang khalifah selepas Utsman dibandingkan Ali. Tidak ada manusia yang paling mulia ketika itu kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga Ali tentu langsung menggantikan posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah keempat. Dan urutan itu disepakati ahli sunnah wal jamaah, kecuali orang-orang Syiah yang sesat. Akan tetapi dari keluarga Muawiyah sendiri tidak setuju. Bukan tidak setuju pengangkatan Ali menjadi khalifah, tidak. Tapi tidak setuju kalau Ali ini tergesa-gesa menjadi khalifah. Harusnya Ali itu menangkap seluruh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, bukan mengajak manusia berbaiat kepada dirinya. Lah orang yang paling menentang adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, tangkap dulu para pembunuh Utsman itu, baru aku akan berbaiat kepadamu dan mengajak seluruh orang-orang Syam berbaiat kepadamu. Tapi Ali melihat maslahat yang lebih besar, karena di belakang para pembunuh Utsman ini ada kekuatan yang besar, ada kabilah-kabilah yang besar, yang bisa saja terjadi perang yang lebih luas dan besar. Sehingga Ali berijtihad demi kemaslahatan kaum muslimin, baiat diriku dulu, kemudian kita kumpulkan kekuatan, baru kemudian kita tangkap para pemberontak yang telah membunuh Utsman itu. Tapi Muawiyah menolak, dia tidak mau, dia tetap berijtihad tangkap. Maka kemudian Ali pun diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin kecuali penduduk Syam. Mereka tidak mau berbaiat kepada Ali. Dari sinilah kemudian Ali akhirnya ingin mendekati Muawiyah dan penduduk Syam dengan cara apa? Memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah, ke Basrah, ke daerah Syam, agar dekat dengan orang-orang Syam, supaya bisa mendekati mereka. Tetapi tujuan Ali radhiyallahu an berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Justru kemudian
Ali malah berselisih dengan Muawiyah yang berakhir dengan perang besar yang sejarah mencatatnya sebagai perang sipil. Banyak korban jatuh di sini dari antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara akidah ahli sunnah, tentu Ali berada di atas kebenaran dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari mana kita tahu bahwa Ali itu berada di atas kebenaran? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar ibn Yasir. Ketika Ammar bin Yasir sedang membangun Masjid Nabawi, dia membawa bata-bata untuk membangun masjid itu lebih di antara para sahabat, karena Ammar itu kuat orangnya. Ketika Nabi SAW melihat Ammar membawa bata lebih di tangannya, Rasul mengatakan, "Ya Ammar, waihak, sataqtuluka fi'atun baghiyah." Celaka engkau hai Ammar, kelak engkau akan dibunuh oleh kaum pemberontak. Maka sabda Nabi SAW ini menjadi sebuah kenyataan. Ketika Ali radhiyallahu an berperang bersama Muawiyah, rupanya Ammar terbunuh di sini. Dan Ammar itu masuk pada kubu Ali radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ammar, engkau akan dibunuh oleh kaum pemberontak." Dari sini menunjukkan bahwa Ali di pihak yang benar dan Muawiyah itu pemberontak. Makanya ketika Ali radhiyallahu an ditanya tentang sikapnya terhadap Muawiyah, apa kata Ali? "Hum ikhwanuna baghau alaina." Mereka adalah saudara-saudara kita, namun mereka kaum yang memberontak. Ali masih menganggap mereka saudara dalam Islam. Sehingga ketika berperang bersama para pemberontak, tentu akan beda perlakuannya dengan perang melawan orang-orang kafir. Karena para pemberontak itu masih kaum muslimin. Sehingga ketika terjadi kekalahan atau mengalahkan mereka, tidak boleh kita merampas harta perangnya. Tidak boleh kita menjadikan wanita-wanitanya budak. Tidak boleh kemudian kita membunuh orang-orang itu. Kalau seandainya mereka sudah terluka dan tidak berdaya. Karena mereka masih kaum muslimin. Cuman mereka memberontak. Ma'asyiral muslimin, akhirnya sampai kepada kisah munculnya Khawarij yang tidak rela perdamaian Ali dengan Muawiyah, berakhir dengan pembunuhan Ali di tangan Abdurrahman ibn Mulzam, seorang tokoh Khawarij. Membunuh berkeyakinan berpahala. Bayangkan, membunuh Ali dan berkeyakinan di balik pembunuhan Ali ini ada pahala yang besar. Itulah orang-orang Khawarij, para pembenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali radhiyallahu an meninggal di tangan Abdurrahman bin Mulzam inilah, maka secara otomatis Hasan diangkat menjadi khalifah sepeninggal Ali radhiyallahu an bapaknya. Dan Hasan berkuasa tidak lama, hanya 6 bulan. Karena ketika Hasan ini dibaiat, muncul pergerakan yang pernah terjadi di zaman bapaknya, di mana kubu Muawiyah yang ada di Syam bangkit lagi. Dan orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, akhirnya mereka berbaiat kepada Hasan, dan hampir terjadi peperangan kembali antara kubu Hasan dan kubu Muawiyah. Sudah berhadap-hadapan, perang seperti yang pernah dilakukan dan terjadi di zaman ayahnya Ali bin Abi Thalib. Melihat gelagat seperti ini, Hasan tidak mau ada yang tertumpah darah. Akhirnya Hasan kemudian datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, menyerahkan kekuasaannya dan mengatakan, "Ya Muawiyah, sebaiknya Anda yang menjadi raja
dan biarlah kami jadi rakyatnya. Tapi jangan ada pertumpahan darah di sini. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang disabdakan Rasul. Oh, di antara cucuku ada yang akan mendamaikan dua kekuatan besar yang akan saling membunuh di antara keduanya. Dialah Hasan ibnu Ali. Mendamaikan kekuasaan sehingga tahun perdamaian, tahun tersebut disebut tahun perdamaian. Maka karena Hasan sudah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan dia berbaiat langsung kepada Muawiyah, Hasan tidak pernah keluar dari baiat Muawiyah. Bahkan ketika Muawiyah mengembangkan sayap kekuasaan kaum muslimin sampai ke daratan Afrika, bahkan di masa Muawiyah ketika kaum muslimin mengirim pasukan untuk melawan Konstantinopel, Hasan ikut terlibat dalam peperangan. Hasan terlibat dalam pasukan dan juga Husain di bawah pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika memerangi Konstantinopel itu. Artinya Hasan tidak keluar dari baiat Muawiyah. Dan Muawiyah bukan khalifah, tapi Muawiyah itu raja pertama dalam Islam, karena khalifah nubuah itu hanya 30 tahun dan diakhiri dengan kepemimpinan Hasan bin Ali. Selebihnya menjadi sebuah kerajaan. Dan raja pertama adalah penulis wahyu Rasul, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi khilaf para ulama tentang kematian Hasan bin Ali ini. Ada yang mengatakan bahwa dia diracun. Meninggalnya Hasan itu karena diracun. Adapun ada riwayat yang mengatakan bahwa yang meracunnya adalah Ja'dah, seorang wanita yang diiming-imingi oleh Yazid akan dinikahi dengan syarat meracuni Hasan ibnu Ali, kemudian dilakukan oleh wanita itu dan akhirnya Hasan terbunuh. Ini riwayat ini enggak benar. Riwayat ini tidak benar. Tapi riwayat yang sahih tidak diketahui siapa yang menuangkan racun itu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Hasan itu mati secara wajar layaknya manusia meninggal. Mungkin dengan cara sakit ataupun dengan cara musibah. Tapi tidak diracun. Intinya ulama khilaf tentang kematian Hasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, kemudian Muawiyah mewasiatkan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi pemimpin sepeninggalnya. Tentu ini kesalahan Muawiyah. Bagaimanapun asal mencari pemimpin bagi kaum muslimin bukan seperti itu. Tapi diserahkan ke Dewan Syura. Ke Dewan Syura diserahkan kepada pakar-pakar, biar mereka yang memilih siapa yang layak menggantikan untuk menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Muawiyah. Bukan Muawiyah memberikan kepada Yazid putranya, tapi Muawiyah berijtihad bahwa Yazid layak untuk menjadi pemimpin sepeninggalnya. Padahal hukum asal itu diserahkan kepada Dewan Syura. Dan Dewan Syura melihat bahwa banyak orang-orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih mulia dibandingkan Yazid, putra Muawiyah. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, kemudian juga Abdullah bin Umar. Bahkan Husain sendiri adalah orang yang paling layak menggantikan Muawiyah. Karena tidak ada orang yang lebih mulia melebihi Husain kala itu. Tapi karena Muawiyah sudah mewasiatkan kepemimpinan kepada Yazid, maka orang-orang hanya bisa gigit jari melihat Husain tidak dibaiat dan menjadi khalifah. Disinilah permulaan fitnah terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Yazid ibn Muawiyah, antum tahu Muawiyah tidak punya anak kecuali satu, Yazid bin Muawiyah. Alasan mandulnya Muawiyah dan tidak punya anak kecuali Yazid, karena setelah punya anak Yazid,
dia ditusuk oleh orang Khawarij. Tusukannya kemudian mengakibatkan kemandulannya. Karena dokter mengatakan, engkau tidak punya anak lagi. Akhirnya kemudian dia pun tidak punya anak kecuali satu, Yazid bin Muawiyah. Setelah kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menyerahkan kekuasaan, mewasiatkan kekuasaannya kepada Yazid, banyak kaum muslimin yang tidak setuju. Banyak yang berontak hati mereka, kenapa Yazid? Kenapa tidak Husain saja? Termasuk hampir sebagian besar penduduk Kufah mencintai Husain dan menginginkan Husain menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi apalah daya, Yazid sudah diangkat menjadi pemimpin sepeninggal ayah. Akhirnya kemudian penduduk Irak dan Kufah, setiap rumah mereka mengirim surat. Dilayangkan surat itu, setiap hari mereka mengirim surat dari Irak menuju Madinah. Setiap hari datang surat. Isi surat itu meminta Husain agar datang ke Kufah, karena seluruh orang Irak dan Kufah sudah membaiat Husain. Akhirnya Husain pun terpengaruh dengan surat-surat yang banyak itu. Tapi untuk memastikan bahwa orang-orang Kufah dan Irak itu jujur hati mereka, menghendaki bahwa Husain menjadi khalifah bagi mereka dan merebut kekuasaan Yazid, akhirnya Husain pun mengutus anak pamannya, namanya Muslim ibn Aqil. Diutus oleh Husain, ya Muslim, idhab ilal Kufah, berangkat ke Kufah, pastikan betul tak surat-surat itu. Berangkatlah Muslim bin Aqil ke Kufah. Subhanallah, tidak ada satupun rumah di Kufah kecuali mereka menghendaki Husain menjadi pemimpin mereka. Artinya surat itu bukan surat bodoh, surat betulan. Karena orang-orang Kufah sangat cinta dengan Husain. Rupanya Muslim bin Aqil akhirnya karena melihat adanya kepastian di Kufah, dia pun melayangkan surat agar dihantar kepada Husain yang ada di Madinah, agar Husain segera datang menemui orang-orang Kufah dan Irak. Mereka siap membaiat dan merebut kembali tahta yang telah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Berangkat Husain itu. Namun sebelum Husain sampai di Kufah, rupanya Yazid bin Muawiyah mendengar gelagat adanya pemberontakan di Kufah itu. Diutuslah orang kepercayaannya, namanya Ubaidillah ibn Ziyad, orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang fasik. Diutus Ubaidillah ibn Ziyad ini untuk mengawasi Kufah. Berangkat Ubaidillah ibn Ziyad ke Kufah. Rupanya benar bahwa orang-orang Kufah siap berbaiat kepada Husain. Pulanglah kemudian Ubaidillah ibn Ziyad melaporkan kepada Yazid. Akhirnya kemudian Yazid mempercayakan Ubaidillah ibn Ziyad ini untuk melindungi Kufah agar jangan sampai mereka lepas baiatnya dari Yazid. Jangan sampai mereka memberontak. Dibawanya pasukan yang besar. Kemudian rupanya di Kufah tiba-tiba Muslim bin Aqil menyemangati orang-orang Kufah untuk melawan. Bangkitlah 4.000 anak-anak muda Kufah dipimpin Muslim bin Aqil hendak melawan tentara Abu Ubaidillah ibn Ziyad, utusan Yazid bin Muawiyah. Melihat orang-orang Kufah bangkit, akhirnya mundurlah pasukan Ubaidillah ibn Ziyad dan melaporkan kepada Yazid, kemudian bersiasat lain. Yang tadinya Yazid mengirim pasukan, sekarang tidak, mengirim harta yang banyak. Akhirnya harta itu dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Kufah. Tidak ada satupun rumah-rumah di Kufah melainkan mendapatkan harta yang banyak, asal jangan mereka membaiat Husain.
Subhanallah. Orang-orang Irak dari dulu itu kaumun ghudur. Orang yang suka berkhianat. Awalnya mereka cinta kepada Husain untuk dibaiat dan menjadi khalifah mereka. Kemudian menumbangkan kekhilafan Yazid, sekarang berbalik karena harta. Memang harta itu fitnah yang luar biasa, kata Rasul. Setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku ini harta, kata Rasul. Langsung berbalik, dikasih uang. Ya. Kayak perpolitikan di zaman sekarang ya. Ada namanya serangan pajar. Tahu serangan pajar? Sekali diserang, berubah itu dukungan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari 4.000 pasukan yang dipimpin Muslim bin Aqil mulai berkurang sampai sisanya 600 orang. Dapat harta lagi, kemudian berkurang 500 orang, berkurang 400 orang, berkurang 300 orang, sampai dari 4.000 tersisa 3 orang yang siap membaiat Husain. Bayangkan, gara-gara harta bisa dari 4.000 jadi 3 orang. Yang anehnya yang 3 orang ini ketika sholat bersama Muslim bin Aqil, sholat maghrib, setelah salam assalamualaikum, assalamualaikum, ketika lihat ke belakang yang 3 orang pun sudah lari, sudah mengikuti yang 4.000 karena diiming-imingi harta yang banyak oleh Yazid bin Muawiyah, karena Syam ketika itu daerah kaya. Lihat, dan cara-cara seperti ini juga dipakai orang sekarang. Itu cara yang paling ampuh kan, bagi-bagi sembako ya, atas nama bantuan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Muslim bin Aqil tinggal sendirian, Ubaidillah ibn Ziyad sangat bahagia karena berhasil taktik politik. Maka Muslim bin Aqil pun ditangkap. Namun sebelum ditangkap, dia menulis surat kepada Husain agar jangan dilanjutkan perjalanannya, pulang balik ke Madinah. Orang-orang Kufah sudah berkhianat. Kemudian setelah menulis surat itu, Muslim bin Aqil pun dibunuh dengan cara yang sadis oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Sementara surat yang dilayangkan agar Husain balik ke Madinah ini tidak sampai kepada Husain. Sementara surat yang pertama agar Husain datang ke Kufah sudah dibaca Husain. Maka Husain pun dengan bahagia menyiapkan pasukan yang secukupnya dengan membawa 70 orang. Sebagiannya adalah keluarga Nabi di bawahnya, istri-istrinya. Kemudian anak-anak, keponakan-keponakan dibawa semuanya. Anak perempuan, laki-laki, Husain dan keluarga besar Nabi SAW dibawa oleh Husain dengan hanya dikawal 30 pasukan saja. Ketika itu banyak para sahabat menasihati Husain agar jangan berangkat ke Kufah. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menasihati, jangan. Karena orang-orang Kufah itu kaumun ghudur, terkenal orang yang suka berkhianat. Jangan pergi ke sana. Tapi karena sudah terpengaruh dengan surat dari Muslim bin Aqil, dia tetap ingin berangkat. Akhirnya Ibnu Umar hanya mengatakan, astaudiukallah min khatil. Kalau engkau tetap berangkat wahai Husain, aku hanya bisa menitipkan dirimu kepada Allah agar Allah melindungi dari para pembunuh. Tetapi Husain tetap berangkat. Padahal banyak para sahabat menasihati dia agar jangan berangkat. Berangkatlah Husain sebanyak 70 orang menuju Kufah. Mendengar Husain berangkat ke Kufah, terdengar oleh Yazid, ini bahaya. Kalau seandainya Husain ini sampai ke Kufah, tentu orang-orang Kufah yang sudah disogok dengan duit dan harta itu bisa berbalik itu. Karena orang-orang Kufah itu hati mereka kepada Husain.
takut dengan kedatangan Husain ke Kufah, maka Yazid mengutus lagi Ubaidillah ibn Ziyad, tapi bukan untuk membunuhnya, hanya untuk menghalau jangan sampai ke Kufah, balik lagi ke Madinah. Tapi perintah Yazid kepada Ubaidillah ibn Ziyad ini tidak didengar oleh Ubaidillah. Dia punya kebijakan sendiri yang tidak sama dengan kebijakannya dengan Yazid. Makanya ketika terbunuhnya Husain, Yazid hanya mengatakan, kalaulah aku ketika itu posisiku berada di situ, tentu aku tidak akan membunuh Husain. Bahkan sempat melaknat para pembunuhnya. Cuman kesalahannya Yazid tidak menghukum pembunuhnya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Husain pun berangkat. Ketika itu Ubaidillah ibn Ziyad mengutus 5.000 pasukan. Anda bisa bayangkan 5.000 pasukan melawan 70 orang. 70 orang itu pun separuhnya keluarga Nabi, perempuan, anak-anak, orang-orang lemah. Hanya 30 orang saja prajurit yang mungkin bisa bertempur. Tidak imbang ikhwan, 70 lawan 5.000. Yang 5.000 ini dibagi dua. Pertama 1.000 dulu diutus, dipimpin oleh Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi. Ketika 1.000 pasukan ini berjumpa dengan Husain yang tadinya hendak menyerang Husain, tapi Hur melihat kemuliaan keluarga Nabi tidak jadi menyerangnya. Justru mengatakan kepada Husain untuk kembali ke Madinah. Balik lagi kamu, jangan ke Kufah. Berusaha melindungi. Minimalnya jauhi Kufah, kalaupun tidak pulang ke Madinah. Akhirnya Husain pun berusaha untuk menjauh Kufah. Allah takdirkan yang 4.000 pasukan itu tiba-tiba datang, dipimpin langsung oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Ma'asyiral muslimin, maka di hadapan Husain ada 5.000 pasukan. Akhirnya kemudian Husain melihat gelagat yang tidak baik. Dia hanya bicara kepada mereka dengan 3 permintaan saja. Pertama, biarkan aku pulang ke Madinah. Atau aku ingin tinggal di Thugur, di perbatasan, biar aku meninggal di situ. Atau biar aku datang ke Khalifah Yazid dan akan berunding. Tapi Ubaidillah ibn Ziyad mengatakan tidak. Di tempat ini keputusanlah keputusanku, bukan keputusan orang lain. Maka Yazid berusaha untuk membujuk Husain tunduk kepada Yazid, untuk membaiat Yazid, karena tahu Husain tidak mau membaiat Yazid. Tapi Husain menolaknya. Dari sini karena Husain menolak, dipaksa untuk berbaiat. Tiba-tiba seseorang yang namanya Syamr ibn Di Jawsan, seorang fasyik, orang yang jelek, tiba-tiba dia menyerang pasukan Husain. Padahal ketika itu Husain meminta 1 malam untuk memikirkan apa yang dikehendaki oleh Ubaidah agar berbaiat kepada Yazid. Di malam tanggal 9 Muharram itu, seluruh keluarga Nabi SAW berada di tenda, dikepung oleh pasukan. Husain hanya bisa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun menghabiskan semua malamnya untuk tahajud. Dan seluruh keluarga Nabi yang ada di tenda pun menghabiskan malam-malamnya untuk tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada tanggal 10 Muharram, tiba-tiba mereka diserbu. Tidak ada satupun jiwa kecuali mati. Dan semuanya keluarga Nabi SAW. Di antara keluarga Nabi SAW yang meninggal itu disebutkan nama-namanya. Di antaranya adalah anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Ali meninggal di situ. Muhammad ibn Ali meninggal di situ. Utsman ibn Ali meninggal di situ. Ja'far ibn Ali meninggal di situ.
Al-Abbas ibn Ali meninggal juga di situ. Kemudian anak-anak Husain, Abu Bakar bin Husain meninggal di situ. Umar bin Husain meninggal di situ. Utsman bin Husain meninggal di situ. Ali Akbar bin Husain meninggal di situ. Abdullah bin Husain meninggal juga di situ. Termasuk anak-anaknya Hasan. Abu Bakar bin Hasan meninggal di situ. Umar bin Hasan meninggal di situ. Abdullah bin Hasan meninggal di situ. Qasim ibn Hasan meninggal di situ. Kemudian anak-anak daripada Uqail, Ja'far bin Uqail meninggal di situ. Kemudian Abdullah ibn Uqail, Abdurrahman ibn Uqail, Abdullah ibn Muslim ibn Uqail, semua keluarga Uqail meninggal di situ. Keluarga Uqail, keluarga Nabi. Termasuk anak-anak Abdullah bin Ja'far, Aun dan Muhammad. Dan juga termasuk anak paman daripada Husain, Muslim bin Aqil yang lebih dahulu dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Berapa itu keluarga Nabi meninggal di situ? Istri-istri dan anak-anak keluarga Nabi semua meninggal di Karbala. Ketika Husain bin Ali sampai di negeri itu, bertanya kepada orang, ini negeri apa namanya? Maka orang-orang mengatakan Karbala ya Husain. Maka orang-orang mengatakan, maka di sini akan terjadi karbun wabala. Karbun wabala disingkat menjadi Karbala. Di tempat inilah Husain dibantai. Keluarga Nabi dibantai. Seluruh cucu cicit Nabi SAW dibantai. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih menyedihkan adalah kepala Husain dipisahkan dari badan. Kemudian kepala itu dibawa ke hadapan Ubaidillah ibn Ziyad. Ketika itu Ubaidillah ibn Ziyad sedang membawa tongkat. Kemudian dihinakan kepala itu dengan dipukul-pukul dengan tongkatnya. Subhanallah. Cucu Nabi SAW, pemimpin para pemuda di sorga, dihinakan oleh Ubaidillah ibn Ziyad sampai dipukul-pukul dengan tongkatnya. Sampai Anas bin Malik yang ketika itu sudah tua renta melaknat Ubaidillah karena telah menghinakan kepala Husain, orang yang merupakan kekasih kita kaum muslimin, keluarga Nabi SAW, cucu tercinta Nabi SAW. Tapi apalah daya Anas bin Malik yang sudah tua, hanya bisa melaknat dan mendoakan buruk kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Tapi Yazid ketika mendengar ini, dia marah. Kenapa aku tidak menyuruh membunuh? Kenapa dibunuh? Bahkan kenapa sampai dihinakan? Sehingga dia mengatakan, kalau aku berada di posisi dia, aku tidak akan bunuh dia. Kemudian Yazid mulai melaknat orang yang membunuhnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa ini dalam sejarah disebut dengan peristiwa Karbala, Karbun wabala. Sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Semua keluarga Nabi dibantai di tempat ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kilas singkat kisah terbunuhnya Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Sehingga hari ini kita kenal ada orang-orang yang merayakan terbunuhnya Husain dengan cara berkabung. Di antara mereka ada yang memukul-mukul badan, terkadang membawa tombak, terkadang membawa besi, terkadang membawa pisau golok pedang, kemudian memukul-mukulkan ke badannya sehingga darah mengalir di mana-mana. Dan mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka rasakan tidak seperti Husain ketika disiksa dan dipenggal dan dibunuh secara zalim. Mereka lah orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Iran. Akan tetapi tentu ajaran seperti ini bukan ajaran Islam. Karena Nabi SAW menggolongkan ajaran ini adalah ajaran jahiliyah. Kata Nabi SAW, arba'un min umuril jahiliyati la yatrukuhun. 4 perkara dari perkara jahiliyah yang tidak mungkin orang bisa meninggalkannya.
salah satunya an-niyahatu 'alal mayyit, meratap kepada orang yang meninggal. Tidak boleh Husain diratap seperti itu, karena kita dilarang meratap kepada orang mati. Karena yakinlah bahwa Husain mati syahid. Kita cinta dengan Husain karena Nabi SAW menjamin orang yang mencintai Husain berarti dia telah mencintai Rasulullah SAW. Dan kita cinta kepada Husain tidak sebagaimana prasangka orang-orang Syiah kepada kita, menuduh bahwa kita ini para pembenci Ahlul Bait. Demi Allah, kita tidak pernah benci Ahlul Bait dan kita sayang dengan keluarga Nabi. Sehingga setiap kita salat kita selalu menyebut-nyebut keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad artinya keluarga Nabi. Dan kita juga tidak seperti orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka senang dengan terbunuhnya keluarga Nabi. Dan mereka sebagian besar dari Bani Umayyah, mereka bersenang-senang membuat acara makan-makan besar karena mereka melihat terbunuhnya Husain sebuah keberhasilan, sehingga mereka merayakan dengan gembira ria. Maka kita tidak boleh. Dia keluarga Nabi, dia cucu Nabi, dia adalah pemimpin kita di sorga. Macam mana kalian ridho dengan terbunuhnya Husain, kemudian bergembira makan-makan di bulan yang harusnya kita sedih dan mendoakan Husain? Masyaallah muslimin, maka sikap kita ya ikhwan, kita tidak boleh merayakan dua perkara ini. Baik ikut Syiah Rafidhah yang merayakan dengan cara berkabung memukul-mukul sampai berdarah-darah, ataupun seperti orang-orang Nawasib dan Khawarij yang mereka justru makan-makan bergembira ria dengan terbunuhnya keluarga Nabi SAW. Iyadzan billah. Kita ahli sunnah tidak sebagaimana Syiah dan tidak sebagaimana Khawarij. Kita kutuk Khawarij dan kita pun sedih dengan kematian Husain, tapi bukan seperti anda yang lakukan wahai Syiah. Tidak seperti itu, karena itu bukan ajaran Islam yang diajarkan Nabi kepada kita. Salah satu dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikenal dengan Zainul Abidin karena banyaknya ibadah dan waraknya, dan namanya sangat masyhur sekali, Zainul Abidin Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 11 istrinya hanya satu istri yang melahirkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Dari Khadijah inilah lahir 3 anak laki-laki, 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Pertama Qasim dan juga Abdullah, kemudian Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan juga Fatimah. Kemudian dari budaknya satu namanya Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Seluruh putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Artinya bahwa dari jalur laki-laki tidak ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali meninggal dunia. Adapun dari jalur perempuan, pertama Zainab. Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi. Kemudian punya anak 2. Anak yang pertama Abdullah meninggal sejak kecil.
Kemudian anak yang kedua namanya Umamah. Umamah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah, tapi tidak punya keturunan. Artinya nasab Zainab sampai di sini, tidak ada keturunan. Kemudian yang kedua Ruqayyah. Sebelumnya Ruqayyah menikah dengan salah satu putra Abu Lahab, namanya Utbah, tapi belum digauli, kemudian dicerai. Kemudian menikah dengan Utsman tapi tidak punya anak. Dari sini kita tahu Ruqayyah tidak punya keturunan. Kemudian yang ketiga Ummu Kulsum, yang sebelumnya menikah dengan Utaibah, putra Abu Lahab, sama sebelum digauli diceraikan. Kemudian menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an, punya anak dua, laki-laki dan perempuan, tapi dua-duanya meninggal. Dari sini kita tahu Ummu Kulsum terputus nasabnya, tinggal satu Fatimah. Lah Fatimah ini ketika menikah dengan Ali radhiyallahu an punya anak 4. Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Adapun Ummu Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Punya 2 anak laki-laki tapi dua-duanya meninggal. Ini dari jalur Ummu Kulsum. Kemudian yang kedua Zainab. Zainab menikah dengan Abdullah ibn Ja'far, tetapi tidak punya keturunan sama sekali. Kemudian Hasan dan Husain. Barulah dari Hasan dan Husain, dari sinilah keturunan Nabi SAW. Maka siapapun yang mengaku bahwa dia adalah dzurriyyah Nabi SAW, maka dia harus keturunan 2 manusia ini. Kalau enggak Hasan, Husain. Karena dari putra-putra putri-putri Ali radhiyallahu an tidak ada yang tidak punya keturunan, ataupun dari jalur yang lainnya semua terputus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama Hasan ini punya istri banyak. Pertama istrinya Ummu Kulsum bintu Fadl ibn Abbas. Yang kedua Haulah bintu Manzur. Yang ketiga Ja'dah bintul Ash'ash. Yang ketiga, yang keempat Ummu Ishaq ibn Talha. Yang kelima Aisyah. Yang keenam Ummu Bashir. Yang ketujuh Hindun bintu Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan dia memiliki 4 budak. Berarti 7 istri dan 4 budak. 7 istri itu maksudnya bukan 7-7-nya dikumpulkan, tidak. Ya, mungkin meninggal salah satunya kemudian menikah lagi, atau diceraikan salah satunya kemudian menikah lagi. Dan dalam Islam selain Nabi SAW tidak boleh lebih dari 4. Walaupun itu Hasan. Adapun Husain juga banyak istrinya. Yang pertama namanya Lailah bintu Abi Murrah As-Saqafi. Yang kedua Rabbab bintu Imri'il Qaisi. Yang ketiga Ummu Ishaq bintu Talha. Kemudian yang keempat Sulafah. Kemudian yang kelima Syahrabanu. Kemudian yang keenam Asma. Kemudian setelahnya memiliki Ummul Walad, banyak budaknya yang di bawah kekuasaan Husain. Artinya Hasan dan Husain ini memang terkenal banyak istrinya dan banyak budaknya. Kalau ingin mencontoh Hasan dan Husain ya harus banyak istri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun anak-anaknya, dari Hasan ini terlahir putra dan putri yang banyak. Di antaranya lahir dari Hasan, Hasan namanya, anaknya Hasan juga. Kemudian Fatimah, kemudian Zaid, kemudian Ummul Hasan, kemudian Ummul Husain,
kemudian Qasim, Abdullah, Abdurrahman, Ummu Salamah, kemudian Ummu Abdillah, kemudian Amr, Talha dan Abu Bakar. Ya. Artinya bahwa anaknya juga banyak. Kemudian keturunan Husain di antara anak-anaknya adalah Ali Akbar. Kemudian Ali As-Sajjad, ini yang kita akan bahas. Ya, Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Zainul Abidin. Kemudian Ali Al-Asghar. Kemudian Ja'far, Fatimah, Sakinah, Ruqayyah, Haula, Sofiyah. Itu anak-anaknya Husain. Yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah anak nomor 2 dari Husain, yakni Ali As-Sajjad. Karena banyak sujud sebut Sajjad, ya. Atau dikenal dengan Zainul Abidin. Kenapa disebut Zainul Abidin? Karena banyaknya ibadah dan waraknya sampai kunyahnya Zainul Abidin. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ingat, semua anak-anak Husain meninggal. Tidak ada yang selamat dalam perang Karbala. Tidak ada satupun putra-putra Husain selamat dalam Karbala. Semua mati, dibantai oleh orang-orang yang berkhianat di Kufah. Dan tragedinya disebut Karbala. Bahkan Husain pun meninggal di penggal lehernya, dipisahkan antara kepala dan badannya, sehingga menjadi khilaf dari kalangan Syiah, kepalanya Husain ada di mana sampai hari ini. Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Syam. Tapi dalam peristiwa Karbala itu tidak ada yang selamat keluarga Husain. Semua meninggal. Subhanallah. Allah hendak membiarkan keturunan nabinya masih hidup. Yang tidak dibunuh adalah Ali ibn Husain. Karena ketika itu usia masih 3 tahun, masih kecil, masih bayi, sehingga tidak dibunuh. Itulah yang tersisa dari keturunan Ali radhiyallahu an lewat jalur Husain. Hanya Ali ibn Husain tidak dibunuh dan tetap hidup. Dari situlah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengaku keturunan Husain, maka jalurnya cuma satu, dari Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Zainul Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Tidak boleh dari ngaku yang lainnya, karena semua anak-anaknya meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kita hendak ceritakanlah sosok yang luar biasa. Orang Arab mengatakan tashabbahu illam yakun mislahum fa inna tashabbuhu bil kirami falahu. Contohlah mereka orang-orang mulia walaupun tidak seperti mereka, karena mencontoh mereka itu sebuah kemuliaan. Namanya adalah Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, atau mulaqab bi Zainil Abidin. Laqabnya Zainul Abidin, kunyahnya Abul Hasan. Kunyahnya Abul Hasan. Wulida yaum, dilahirkan pada hari kelima di bulan Sya'ban tahun 38 Hijriah di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat pada tanggal 25 Muharram pada tahun 95 Hijriah. Dan dia adalah salah satu imam yang keempat dalam madhab Syiah. Kalau kita melihat madhab Syiah, maka Syiah itu ada namanya kelompok Syiah Imamiyah. Syiah yang menerapkan 12 imam, yang menurut mereka ucapannya sama dengan Nabi Maksum. Kalau sudah yang ngomong 12 imam, maka sama dengan Nabi. Salah satunya adalah Zainul Abidin, salah satu imam yang 12 yang ditetapkan orang Syiah. Maka kita katakan, ya dia keturunan Nabi, tapi jangan kemudian disamakan dengan Nabi, ucapannya maksum. Ya. Maka di sini masyarul muslimin terlampau hulu orang-orang Syiah terhadap
Zainul Abidin. Zainul Abidin dikatakan Imam Malik rahimahullahu taala disebut Zainul Abidin li kathrati ibadatihi wa waraihi. Kenapa disebut Zainul Abidin? Orang yang suka beribadah, abidin. Maka kata Imam Malik li kathrati ibadatihi, karena banyaknya ibadah, wa waraihi, dan waraknya. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah mengatakan ma ra'aitu Hashimiyan afdal min Zainil Abidin wala afqa minhu. Aku tidak mengenal keturunan Hashim, maksudnya Bani Hashim, yang lebih afdal dibandingkan Zainul Abidin, dan tidak pula lebih faqih dibandingkan dia. Dan Imam Syafi'i mengatakan afqahu ahli Madinah, tidak ada orang yang lebih faqih, lebih kuat hafalan fikihnya, cerdasnya, melebihi Zainul Abidin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun ibunya, ikhwan, bahwa di zaman Umar bin Khattab, Umar itu kan menyerang Persia. Ketika menyerang Persia, banyak wanita-wanita Persia tertawan. Ada 3 wanita Persia, semuanya cantik, tertawan. Kemudian diambil oleh 3 sahabat. Pertama diambil oleh Husain ibn Ali. Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Yang kedua diambil oleh Abdullah ibn Umar. Kemudian yang ketiga diambil oleh Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lah dari keturunan Husain dengan budak Persia ini lahir Zainul Abidin. Jadi ibunya budak. Ibunya budak, ya, tetapi bapaknya adalah keturunan Nabi SAW, Ali, Husain ibn Ali. Ya, ibunya budak, lahirlah Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin yang kita kaji. Kemudian dari Abdullah bin Umar dengan pernikahan dengan budak tersebut lahir Salim. Salim maula Ibnu Umar. Kemudian dari keturunan Muhammad bin Abi Bakar lahir Qasim. Tiga-tiganya menjadi ahli fikih Madinah. Tiga-tiganya nih, ya. Baik Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin, atau Salim maula Ibnu Umar, ataupun Qasim maula Muhammad bin Abi Bakar, semua menjadi ulama fikih kondang Madinah. Tiga-tiganya jadi rujukan para ulama di zaman itu, ya. Terkadang nasab itu tidak menjadi sebuah kebanggaan, walaupun ibundanya budak, tawanan, akan tetapi anak-anaknya menjadi ulama besar. Salah satunya apa? Zainul Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Imam Zuhri mengatakan, ma ra'aitu qariban qad min Ali bin Husain, ma ra'aitu ma ra'aitu qariban qad min Ali bin Husain min al-hifdhi wal fiqh. Kata Imam Zuhri, aku tidak melihat yang bisa mendekati seperti Ali bin Husain dalam hafalan dan fikihnya, karena dia afqahu ahli Madinah. Kata Imam Syafi'i, orang yang paling fakihnya kota Madinah. Subhanallah, Zainul Abidin itu ushtuhira bi sadaqati sir, dikenal karena sedekah yang tidak tampak. Jadi selama Zainul Abidin itu hidup, 100 orang miskin Madinah itu ditanggung dia sampai dia wafat. 100, bayangkan loh, 100 orang miskin Madinah selama dia hidup. Jadi umpamanya kalau sekarang ada program 600.000 gitu ya per bulan, ya mudah-mudahan benar gitu ya. Jadi setiap bulan sudah ada tuh, pas buka pintu udah ada amplop isinya 600 gitu ya. Udah ada berasnya, ada telurnya, ada apanya gitu ya. Pokoknya setiap sudah habis nih satu rumah orang miskin itu, nanti buka pintu saja sudah siap tuh. Jadi tidak pernah keluar orang miskin ini. 100 orang miskin seperti itu. Anehnya, orang-orang itu mencela Ali bin Husain. Orang-orang yang disumbang ini mencela Ali bin Husain dan mengatakan bahwa Ali bin Husain itu bakhil, orang kaya tapi bakhil katanya.
Mereka tidak paham bahwa Ali bin Husain atau Zainul Abidin setiap malam mengangkat gandum, kemudian meletakkan di pintu-pintu orang fakir miskin sampai dia wafat. Makanya ketika dia wafat, di hari wafat, tidak ada lagi orang-orang miskin mendapatkan jatah makanan. Kata penduduk Madinah, ma faqadna sadaqata sirri illa ba'da wafat Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Sungguh kami kehilangan sedekah sir setelah meninggalnya Ali bin Husain. Mereka menyesal, ya kan? Begitulah caranya orang bersedekah. Diam-diam. Ya. Diam-diam artinya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang bersedekah itu, ingat sering saya katakan, sedekah itu bisa gagal gara-gara 4 penyakit. Gara-gara 4 penyakit, orang bersedekah itu tidak berpahala. Pertama, riya. Sudah jelas riya. Yang kedua, sum'ah. Yang ketiga, adzan. Ya. Kemudian yang keempat, alman. Nah, ini 4 penyakit sedekah. Pertama, riya, ma'ruf lah riya. Baik riya terang-terangan atau riya kepancing bahasa saya. Ya. Kemudian yang kedua, sum'ah. Karena ingin didengar, sedap kalau orang lain mendengar. Sedap kalau orang lain mendengar. Seperti orang yang bersedekah nih, kemudian diceritakan, saya sudah sedekah sama Jabal Uhud sekian. Kemudian orang ini mengatakan, jangan kasih tahu saya yang sedekah ya. Kemudian ada orang dengar bahwa anda ini bersedekah, diceritakan kepada anda kemarin habis dari Jabal Uhud. Oh, rupanya antum sedekah ke sana ya. Nah, terus kenapa? Iya, Ustaz Soleh cerita. Nah, terus ada Bu Merah cerita enggak? Oh iya, cerita. Jadi dikejar pertanyaannya dan merasa sedap kalau seandainya mendengar amalannya itu diucapkan orang. Itu namanya sum'ah. Kemudian adzan karena menyakiti orang yang disedekahi, dia sedekah malah kemudian nyakiti. Diambil lagi sedekahnya. Ataupun dia mengungkit-ungkit. Nah, itu 4 penyakit sedekah. Lah, Zainul Abidin ini mencontohkan kepada kita tentang sedekahus sir. Bagaimana sedekah yang diam-diam itu. Kemudian juga suatu ketika Sa'id bin Musayyib ini yang menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah dan dia adalah pemimpin para tabi'in. Sa'id bin Musayyib menikahi salah satu putri Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib ini seorang faqih. Walaupun dia kibaru tabi'in gitu ya. Ada orang yang datang bertanya soal orang yang paling wara di Madinah. Orang ini mengatakan, ya Sa'id ma ra'aitu awra min fulan bin fulan. Demi Allah aku tidak melihat orang yang paling wara melebihi fulan dan fulan. Kata Sa'id bin Musayyib, kamu sudah pernah melihat Ali bin Husain, Zainul Abidin? Dia mengatakan tidak. Katanya, Sa'id, demi Allah kalau kau melihatnya, pasti kau akan mengatakan tidak ada manusia yang lebih wara daripada dia. Itu pengakuan Sa'id bin Musayyib. Bahkan seumur hidupnya Ali bin Husain ini pernah membagi hartanya 2 kali. Jadi mamanya dia punya harta 4 rumah gitu ya. Maka 2 rumah ini disumbangkan di jalan Allah, separuhnya. Jadi seumur hidup 2 kali dia pernah menyumbangkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kemudian juga ketika dia mendengar hadis Abu Hurairah tentang fadilah memerdekakan budak, maka dia langsung datang kepada salah satu budaknya dan mengatakan, a'taqtu haliwajillah, sudah kumerdekakan kau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang memerdekakan budak akan dibebaskan dari api neraka, maka dia datang kepada budaknya dan mengatakan, anta hurrun liwajillah, kamu bebas karena Allah, sana pergi. Bahkan suatu ketika ikhwatu fiddin, ada kisah suatu ketika Muhammad ibn Usamah bin Zaid masuk kepada Hasan bin Ali bin Husain dan dilihatnya dia sedang menangis. Afwan, suatu ketika dibaliknya Ali bin Husain masuk ke rumah Muhammad bin Usamah bin Zaid. Muhammad anaknya Usamah bin
Zaid. Usamah bin Zaid anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi. Ya, Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid punya anak namanya Muhammad ibn Usamah. Dia sakit. Datanglah Ali bin Husain Zainal Abidin ini menjenguk. Kemudian dia menangis. Kata Ali bin Husain, "Wa ma yubkik?" Ada apa kau menangis? Ya kan? Maka katanya Muhammad bin Usamah bin Zaid mengatakan, "Li dainun mi'atu alfi dinar." Aku menangis karena takut mati sementara aku punya hutang tanggungan sama orang 100.000 dinar. Banyak 100.000 dinar. Katanya apa Ali bin Husain, "Sudah, tenanglah dirimu, aku yang akan melunasi hutang-hutang." Wah, kita enak nih kalau orang punya kawan kayak gini. Amatilah, nanti aku yang lunasi, katanya. Ya kan? Seperti itulah Ali ibn Husain. Lah suatu ketika Ali bin Husain ini memerintahkan jariyahnya, memerintahkan salah satu budak perempuan untuk menuangkan teko ketika berwudu gitu ya. Jadi tekonya di atas, dia wudu. Tekonya jatuh pula, kena pula kepalanya. Ya. Jadi dia sedang berwudu jongkok gini ya. Kemudian tekonya kan dicucurkan dari atas tuh. Tekonya jatuh, kena kepalanya, kemudian luka. Ketika itu Ali bin Husain manusiawi, ikhwan. Marahlah, ya kan? Cemana kayak sengaja pula teko itu dijatuhkan. Akhirnya ketika mau marah, tiba-tiba budak jariyahnya membacakan ayat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu, wahai Tuhan, adalah orang yang menyembunyikan kemarahan. Langsung diam. Ya. Ketika diam, kemudian budaknya membaca lagi, wal afina anin nas. Ciri orang yang beriman adalah memaafkan manusia. Kata Ali bin Husain, "Ya sudahlah, afautuka, aku maafkan kamu." Kemudian budak ini membacakan ayat lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka dengan orang-orang yang baik. Kalau begitu, a'taqtuki fisabilillah. Kalau gitu aku merdekakan kamu, pergi sana. Budak ini ya awalnya marah, dibacakan ayat. Kalau antum yang dibacakan ayat kayak gini tetaplah marah kan. Kurang ajar kamu. Sudah salah berdalil pula kan, begitu maksud kayak gitu. Kalau kita ya, lo salah berdalil pula kau. Ini betul-betul sudah salah jariyah itu, dia baca ayat langsung masuk. Oh iya, salah saya. Ya kan saya wal kadhiminal ghaidh. Saya maaf saya tadi lagi marah. Tidak cukup wal afina anin nas, ya sudah saya maafkan gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, sudah aku merdekakan kamu katanya. Lihat. Ya, begitulah apa? Ali ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Kemudian suatu ketika dia berada di majelisnya Salim Maula atau Aslam Maula Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, dan dia seorang budak. Jadi Umar itu punya budak namanya Aslam. Cerdas orangnya, memahami agama yang luar biasa, pakar Quran. Lah, Ali bin Husain ini salah satu gurunya adalah budaknya Ibnu Umar, budaknya Umar bin Khattab. Jadi selalu datang ke budaknya Umar bin Khattab namanya Aslam belajar. Orang-orang pun mencela, "Gimana kamu ini belajar sama budak? Kamu kan keturunan Nabi, kamu ahlul bait, kamu orang mulia, masa kamu belajar sama budak?" katanya kan. Maka jawabannya dia mengatakan, "Al mar'u yajlis hina yantafi'u wala ubali." Jawaban Ali bin Husain, "Al mar'u yajlis hina yantafi'." Orang itu duduk karena mengambil manfaat. Kalau orang ini nggak ada manfaatnya, ngapain saya duduk di sini? Saya nggak peduli mau budak mau merdeka. Kalau dia tidak ada manfaat bagi saya, aku tinggalkan. Tapi karena orang ini punya manfaat untuk saya, makanya aku duduk di sini. Menunjukkan apa? Tawadhu. Kemudian juga datang seseorang laki-laki mencela. Orang ini tiba-tiba mencela Ali bin Husain.
Ya macam-macam, kurang ajar, goblok atau apalah istilah kita, dicela-cela gitu ya. Ketika itu orang yang bersama Husain, Ali bin Husain ini marah dan mengatakan, da'li adrib unuqah, wahai Tuhan, biarkan kami yang penggal lehernya. Kurang ajar kali, masa dia mencela kamu katanya. Tetapi Ali bin Husain mengatakan, jangan, biarkan dia mencela saya sampai selesai dicelanya dia. Setelah selesai mencela, kemudian Ali bin Husain bangkit dan mengatakan, ma satrullahi min amrina akthar min satrikum. Sesungguhnya yang Allah tutupi dari aibku itu tidak lebih banyak daripada yang Allah tutup ma satrullahi min amrina akthar. Apa yang Allah tutup dari perkara kami, dari aib kami itu jauh lebih banyak daripada apa yang Allah tutup bagi engkau. Ya memang pantas ya dicela. Karena kalau kamu tahu hakikat saya, mungkin celahannya tidak sampai di situ. Tentu kamu akan mencela terus karena jeleknya saya. Tapi Allah masih menutup aib saya. Akhirnya orang itu malu. Kemudian mengatakan, asyhadu annaka min auladil mursalin. Aku bersaksi bahwa engkau adalah keturunan para nabi. Kemudian suatu ketika juga dijelaskan. Jadi suatu ketika anak pamannya, berarti pamannya siapa? Husain. Nah, salah satu anak pamannya adalah Hasan bin Ali, gitu ya. Suatu ketika Hasan bin Ali ini anak pamannya datang kepada Ali bin Husain, sama-sama ponakan, tiba-tiba bicara dengan pembicaraan yang kasar, kalamul ghalid, kasar ngomongnya. Dan Ali bin Husain diam saja, dimaki-maki diam saja dia. Sampai akhirnya ketika Hasan bin Ali ini sudah diam, sudah capek ngomong, maka Husain pun kemudian tidak jawab. Karena tidak ada jawaban dari Husain, ngomong lagi si Hasan bin Ali ini, dimakinya lagi Ali bin Husain ini, tapi tetap Ali bin Husain ini diam. Sampai akhirnya setelah selesai, Ali bin Hasan mengatakan, sudah selesai bicaramu? Ah sudah, kalau gitu assalamualaikum, pergi dia. Jadi hanya mendengarkan ucapan dia saja. Ah begitulah coba sabarnya orang itu. Antum mau dimaki gitu ya kan, kayak tangkap polisi gitu. Dimarahi diam saja kan. Itu hebat tuh akhlak namanya. Tapi kita kan kalau dimarahi bangkit emosi kita. Kalau enggak ambil pisau ditusuk dia kan gitu. Ya. Tapi Ali bin Husain ini sabar, pulang dia. Ketika memang saat waktu yang pas, sudah tidak ada lagi permusuhan, sudah sama-sama tenang, baru Ali bin Husain datang kepada Hasan bin Ali. Kemudian mengatakan, ya bena ammi, in kunta sadiqan fima qultahu anni faghfarallahu li, wa in kunta kadziban fima qultahu anni faghfarallahu lak. Katanya Ali bin Husain, wahai anak pamanku, kalau yang kau katakan tentang diriku sebuah kebenaran, maka semoga Allah mengampuni diriku. Tapi kalau yang kau ucapkan tentang diriku sebuah kedustaan, semoga Allah mengampunimu. Assalamualaikum, langsung pergi. Jadi gitu. Jadi nggak dibalas gitu ya, malah didoakan gitu. Ya. Jadi kalimatnya singkat tapi isinya doa. Itulah akhlak daripada Ali bin Husain. Bahkan Tawus menceritakan, aku ketika tawaf, kata Tawus, aku mendengar ada orang menangis di Hijr Ismail. Kemudian aku lihat rupanya Ali bin Husain Zainul Abidin sedang menangis, kemudian merendahkan dan berdoa, ana abiduk, ana miskinuk, ana sailuk, ana fakiruk. Itu yang saya dengar. Saya hamba sahayamu ya Allah, saya miskinmu ya Allah, saya orang yang meminta kepadamu ya Allah, saya orang yang fakir kepadamu ya Allah. Betul-betul dia merendah di hadapan Allah. Katanya, apa tahu sungguh aku mendengar kalimat itu dari Ali bin Husain, maka aku terapkan dalam doaku. Dan tidaklah aku berdoa dalam posisi sulit, melainkan Allah lapangkan semuanya.